Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi dengan aku Dame di channel aku Dames Oracle. Hari ini aku mau bikin pick a card untuk pesan semesta untuk kamu di bulan Oktober aja. Jadi aku baru notice ya, aku belum kasih pick a card yang untuk general pick a card bulan Oktober gitu. Jadi kemarin itu uh, aku sempat nonton videonya temanku juga. Dia juga seorang channeler ya, dan vibrasinya cukup tinggi. Dan dia juga bilang bahwa bulan Oktober ini akan banyak perubahan yang besar-besar gitu. Dan walaupun perubahan itu tidak terjadi, mungkin nggak cuma di luar, tapi terutama juga di dalam kita. Jadi buat kita yang misalnya masih punya banyak luka batin yang belum diproses, nah itu akan dimunculkan dengan sangat intens. Dan itu nggak enak banget. Jadi kalau misalnya kita sadar diri aja kalau kita udah mulai kayaknya emosian banget gitu ya tanpa sebab, dan kita ngerasa irritated gitu ya, kayak mudah ngerasa tersinggung, mudah merasa nggak nyaman gitu, kayak hal kecil aja jadinya bikin kita nggak nyaman. Itu buru-buru disadari dan jangan sampai akhirnya ter terhempas gitu ya emosinya gitu ke orang lain gitu. Buru-buru disadari dan cepet-cepet mengambil tindakan yang bisa kita lakukan untuk menenangkan diri gitu ya. Dan kalau aku, menurut aku sih, menenangkan diri di bulan ini tuh nggak terlalu pengaruh gitu, karena energinya gede banget, energi ngebongkarannya, ngebongkar-bongkar luka batinnya itu besar banget. Jadi paling yang bisa aku kasih saran ya, kayak temanku juga bilang dan guru yogaku juga bilang gitu ya, banyak-banyak meditasi. Dan ini nggak main-main gitu ya, meditasinya yang benar gitu. Detox gitu, aku juga kemarin baru detox dan mau aku rutinin. Dan puasa ya, puasa yang paling, menurut aku yang paling efektif itu adalah puasa, karena ketika kita menghentikan pasokan makanan dan minuman gitu ya ke tubuh, itu akan sangat membantu supaya kita tidak mudah tertrigger sama hal dari luar. Karena kalau badan dalam kondisi istirahat gitu ya, energy saving mode ya, kalau misalnya puasa itu kan energy saving mode ya sebenarnya. Jadi dia nggak mudah kesulut dengan emosi yang muncul ketika luka batin kita ke trigger atau ketika ada proses healing yang sedang terjadi gitu. Jadi di sini kita bisa rasain sendiri-sendiri aja. Jadi kalau sudah mulai ngerasa bahwa diri kita cepat marah, diri kita cepat sedih gitu ya, dan mulai pikiran tuh kayak semakin liar, tidak terkendali, dan mulai mikir yang enggak, buru-buru ganti pasokan makanannya, murnikan gitu ya. Dan kalau kalau susah memurnikan, paling gampang kamu puasa. Mau agamanya apapun, puasa itu tetap bagus. Ya, kamu kalau misalnya yang Islam gitu kan, kamu tahu peraturannya, standarnya bagaimana. Kalau yang non muslim gitu, nah bukan Islam, terserah mau mulai dari pagi terus nanti sepanjang hari hanya minum air putih pun nggak apa-apa. Nanti baru pas sudah menjelang malam makan yang ringan. Nah itu kan sebenarnya memberi memberi asupannya cuma sedikit gitu ya. Jadi nggak yang misalnya kita nggak makan pagi gitu ya, dari pagi terus kita makan jam 3, itu menurut aku sih masih kelewat panjang waktu makannya. Mendingan sedikit mungkin kita punya waktu makan sedikit. Itu bel kenceng banget. Oke, di sini aku pakai 2 kartu. Aku akan bikin spread 4 ya. Dan satu lagi, apapun yang kita lakukan saat ini, efeknya itu bisa sangat panjang. Ya, jadi buat teman-teman yang ingin
membenahi hidup, mulailah dari sekarang. Karena kalau sekarang kamu membiarkan hidup hanya begitu-begitu aja gitu ya, tidak ada perubahan, itu nanti 2-3 bulan sampai tahun ke depan pun tidak akan ada perubahan, dan itu akan makin berat jadinya. Tapi kalau misal kamu dari sekarang udah kecil-kecil nih, hal kecil aja, small step ya, kamu ubah gitu. Itu dampaknya gede di tahun depan. Dan ingat aja satu lagi ya, yang paling harus kita benahi dulu adalah diri kita sendiri. Karena kita percuma kita koar-koar gitu, menilai orang lain atau menilai pasangan gitu ya, karena sesungguhnya yang berperan besar dalam hidup kita ya kita sendiri. Kita faktor kuncinya di dalam hidup kita sendiri tuh kita pemeran utamanya di dalam film kita sendiri. Jadi jangan jangan kena ilusi atau apa ya, hidup ini tuh banyak banget ya, menurut aku halusinasinya tuh banyak banget. Kita terpengaruh banyak sekali oleh sosial media, jadi cobalah mencari kebenaran itu sebenarnya mudah gitu. Kebenaran sejati itu mudah, asal kita mau benar-benar berhenti dulu melihat keluar gitu ya, berhenti dulu mendengar banyak hal dari luar gitu, dan mau sungguh-sungguh menyadari bahwa apakah yang selama ini kita jalankan nih ya, cara hidup kita, cara kita berpikir, apa yang kita percaya, apa yang kita pegang sebagai prinsip, itu benar-benar bawa manfaat apa enggak? Apakah selama ini kita hanya menjalani hidup yang karena kita lihat orang lain begitu kita ikutin gitu, karena kita lihat orang lain uh, senang kayak begitu lalu kita ikutin, padahal itu bukan bukan hal yang cocok mungkin buat kita gitu ya. Dan itu sebenarnya membutuhkan kebesaran hati untuk mengakui bahwa selama ini gue menjalani hidup yang sesungguhnya bukan yang terbaik gitu buat gue gitu ya. Jadi emang jangan kira untuk menempuh perjalanan spiritual itu, jangan kira kita butuh banyak knowledge. Kita butuh banyak kebesaran hati untuk mengakui betapa kita selama ini salah. Tuh ya. Jadi eh, jangan keliru. Semakin kita ingin dalam tanda kutip mengenal diri sejati, kita harus punya banyak kapasitas untuk memaafkan diri kita sendiri. Kita harus punya banyak kapasitas untuk mengakui bahwa banyak sekali kekeliruan, bahkan salah kaprah yang kita bikin sendiri dan akhirnya hidup kita kusut sendiri. Ya, jadi kalau menurut aku kalau masih mentingin fenomena, kemudian masih terlalu ngomongin pengetahuan ini itu menurut aku nggak penting gitu ya, nggak penting untuk membawa kedamaian. Kalau kamu mau cari kedamaian, yang paling pertama adalah akui dulu bahwa ketidakdamaian ini kamu yang sebabkan gitu ya. Penyebab semua ketidakdamaian ini adalah diri kita sendiri. Oke, nomor 1 dari sini. 1, 2, 3, 4. Terserah mau pilih berapa. Nggak pilih juga nggak apa-apa. Dan ini adalah message untuk sepanjang bulan Oktober. Oke, aku mulai baca ya. Oke, ini kamu dapat money, uang. Dan kartu ini si Spook ya. Spooky card. Dia kebalik begini tadi. Pas aku ambil. All my finances are now in divine order. Love itself knows my needs. Ya, jadi intinya ada ketakutan yang berkaitan dengan keuangan. Dan mungkin ketakutan ini adalah bawaan. Artinya kamu mungkin besar dalam lingkungan keluarga yang selalu merasa kekurangan uang atau merasa bahwa uang itu sangat
bukan sedikit ya, ngepas gitu, budget tuh ngepas, jadi kamu kayak diajarin sama orang tua kamu untuk hidup sangat prihatin, yang sampai akhirnya uh, biasanya orang kalau misalnya dari kecil diajarin untuk merasa prihatin ya, dan jadi beda ya teman-teman, beda dengan orang-orang yang mengajari anaknya tentang value for money, nilainya uang gitu, nilai bahwa uang itu diraih dengan kerja keras dan uang jangan dibuang-buang. Itu beda dengan orang yang membesarkan anaknya dengan perasaan prihatin, artinya dia selalu merasa kurang gitu, dan bahkan ketika dia punya uang pun dia selalu merasa dia tidak layak memakai untuk hal-hal yang membuat dirinya senang atau sebagai gratifikasi lah gitu ya, sebagai reward dia sudah bekerja keras. Orang-orang seperti ini nih sebenarnya kasihan gitu, karena mentalnya, kalau kita suka denger ya, mentalnya jadinya mental miskin. Sebanyak apapun uang yang dia punya, dia akan selalu merasa kekurangan dan merasa tidak aman, seakan-akan nah nanti kalau tahun depan gue nggak ada kerjaan gimana, jadi harus nabung terus, dan akhirnya uang memang banyak tapi dia tidak bisa merasakan kebahagiaan memiliki keberlimpahan. Nah itu beda ya dengan mental keberlimpahan. Ada orang yang mentalnya keberlimpahan, artinya uang sedikit apapun dia merasa bersyukur, dia merasa sudah berlimpah gitu. Ada loh orang kayak gitu, ada. Dan banyak banget juga teman-teman aku yang aku sendiri pernah ada di state ini, dimana aku punya mentality itu ngepas banget ya. Dan aku harus mendobrak itu sendiri ya, diajarin juga sama teman aku yang lain gitu kan, untuk supaya bisa melampaui state of mind bahwa gue takut ngebelanjain uang segini, takutnya gue nggak punya uang lagi. Nah, sekarang abundance itu lucunya, keberlimpahan itu hanya akan datang ketika kamu merasa berlimpah. Jadi contoh konkretnya, aku kasih contoh diriku aja gitu ya. Jadi dulu aku punya penghasilan tuh juga ngepas banget gitu kan. Wajar lah gitu. Kita kita pernah ada di state dimana kita penghasilannya ngepas. Nah, lalu aku diajarin sama temanku ini kan, dia nggak secara nyata mengajarkan, tapi aku melihat dia seperti mencontohkan. Dia suka bilang, kamu mau beli barang itu, belilah gitu kan. Terus aku bilang, tapi mbak nanti aku takut nggak bisa makan atau nanti uangnya kurang buat makan. Lalu dia hanya akan bilang gini, memang selama ini kamu kekurangan makan. Bahkan ketika uang kamu sedikit pun, emang selama ini lo nggak bisa makan? Kan enggak gitu. Selalu ada makanan di rumah, selalu ada orang-orang yang pas lo lagi bokeh pun tahu-tahu mereka nraktir segala macam. Iya juga ya, aku pikir gitu. Dan untuk melampaui rasa takut membelanjakan uang sekian banyak itu tuh juga susah. Jadi aku pernah belanja dan uh, itu jumlahnya besar buat aku waktu itu ya, besar banget, sampai akhirnya aku bilang sama dia, mbak temenin gue bayar di kasir untuk menguatkan mental gue. Dan iya, dia mau nemenin dan dia dia ngajak aku untuk celebrate itu, dan bilang bahwa syukuri aja Ria gitu kan, syukuri kamu bisa spending sebanyak ini gitu. Buset, kok Toto berisik gitu. Terus udah gitu, uh, udah sampai ke tahap yang nyaman membelanjakan uang agak banyak, lalu mulailah aku dapat project banyak di situ. Ya, jadi ketika kita bisa dengan nyaman mengeluarkan uang, jumlahnya ditingkatkan, dan ini bukan bukan untuk foya-foya ya, tapi untuk membentuk mindset bahwa aku tidak akan kekurangan gitu. Jadi bedain. Aku ngomong seperti ini buat kamu yang pilih nomor satu, bukan artinya aku nyuruh kamu untuk foya-foya. Tapi aku ingin sharing bahwa salah satu cara untuk attracting abundance adalah jangan pelit sama diri sendiri. Jangan pelit sama orang lain gitu kan. Kita segimana kita punya uang misalnya 500.000 doang gitu atau 300.000 doang gitu ya. Percayalah, itu pun akan ditambahkan kalau kita berani, misalnya ada orang mau minta tolong, kamu masih berani untuk ngasih gitu. Ngasih dalam jumlah yang ngepas di hati kamu.
Dan bukan ngepas di logika ya, karena logika akan bilang lo nggak akan cukup. Tapi tanya ke hati, kira-kira berapa nih gue bisa kasih? Kasih aja 150.000 misalnya, separuhnya. Which is kalau logika dengar itu akan ngamuk-ngamuk dia. Gila lo ngasih duit separuh ke orang gitu. Tapi hati tuh nggak pernah salah. Kamu harus belajar percaya bahwa apa yang kamu keluarkan dengan ikhlas gitu, dengan rela, dengan keyakinan bahwa aku mengeluarkan uang ini ya karena orang butuh gitu ya, atau aku ingin membahagiakan orang dan aku yakin Allah tuh nggak akan membiarkan aku kelaparan. Dengan keyakinan seperti itu nanti banyak keajaiban akan datang gitu. Aku ngalamin sendiri. Akhirnya semakin besar aku keluarin uang buat orang lain, buat diriku sendiri, pekerjaanku pun semakin banyak gitu ya, dan income aku pun bertambahnya luar biasa. Dan sebenarnya banyak banget yang bisa aku sharing mengenai keberlimpahan dan keajaiban di mana aku nekat misalnya aku spend uang segitu banyak untuk sesuatu dan itu uang bisa balik dalam jumlah yang lebih besar lagi. Ya ini bukan, sekali lagi ini bukan untuk belanja yang foya-foya nggak ada manfaatnya. Ini buat misalnya kalaupun belanja, kamu membelanjakan sesuatu yang bisa untuk untuk kesejahteraan orang banyak, untuk acara yang baik gitu kan, untuk hal-hal yang benar-benar kamu tahu manfaatnya tuh ada dalam jangka panjang juga gitu ya. Jadi untuk yang kamu yang pilih kartu nomor satu, belajar untuk berasa aman dengan keuangan kamu ya. Ini ada hubungannya dengan garis keturunan, garis keluarga yang punya habit, punya belief sistemnya salah. Jadi diharapkan di kamu belief system ini bisa kamu putuskan. Jangan lagi percaya bahwa uang itu tidak pernah cukup. Dan ingat, rezeki itu nggak cuma uang ya. Kalau kita beranggapan rezeki cuma uang ya akan habis. Kemudian pas habis ya kita devastated lah, kita frustrasi. Tapi rezeki itu di mana-mana. Makanan, kesehatan, teman gitu kan. Pasangan yang baik itu juga rezeki. Jadi ya ini dihilangin gitu. Karena kalau ini masih ada, kamu akan terus-terusan bermasalah dengan keuangan. Kamu akan terus-terusan merasa bahwa cari uang itu sulit. Dan kenapa aku kerja kok bayarannya kecil terus. Dan kamu struggle terus jadinya di sini ya. Jadi uh, itu tadi yang aku ceritain, lampaui ketakutan kamu, ubah belief system kamu gitu kan. Dan untuk melampaui dan mengubah belief system, kamu harus do something. Kamu harus tunjukin ke diri kamu bahwa ini gue bisa belanja atau gue bisa nolongin orang dengan uangnya lebih besar, nggak apa-apa kok, ternyata gue nggak mati, gue nggak kelaparan gitu, gue masih bisa makan gitu ya. Ini nomor satu. Yang nomor dua, kamu dapat independence, dan kartu nomor tiganya tadi kebalik kayak begini. Oke, jadi di sini ada ketergantungan dengan kehadiran orang lain. Jadi di sini tuh kamu disarankan untuk menjadi mandiri. Jangan selalu menggantungkan kebahagiaan kamu sama orang. Jangan selalu selalu merasa bahwa nggak apa-apa deh, kan nanti ada dia gitu. Merasa kayak selalu punya backup gitu dalam hidup gitu kan. Di sini sih urusannya sama emosi. Mungkin ada percintaan atau urusan hati gitu ya, yang akhirnya bentuk relationship-nya jadinya codependency. Uh, Relationship-nya codependency itu artinya kalian saling bergantung padahal kalian adalah sama-sama toksik gitu. Jadi bukan saling bergantung yang sehat, bukan mutual ya. Kalau mutual itu kalian bertumbuh bersama. Tapi kalau di sini yang satu senang digantungin karena merasa kesepian ya. Jadi dia mencoba membuat pasangannya tuh kecanduan sama dia, bergantung sama dia, karena dianya sendiri lonely. Dan pasangannya ini senang bergantung sama dia karena juga ngerasa
tidak bisa sendirian tanpa dirinya gitu. Jadi ini adalah relationship yang nggak sehat. Jadi kalau misalnya pilih kartu ini, kamu disarankan untuk mengevaluasi lagi bentuk hubungan kamu dengan orang-orang di sekeliling kamu di bulan ini ya. Uh, dari tadi tuh dari nomor 1 ke nomor 2 ini tentang hal-hal yang perlu dikoreksi, yang diperbaiki. Jadi pas banget, jangan sampai ini tuh kita bawa ke tahun depan. Dan nggak bagus lah, maksud aku tuh cinta dengan modelan kayak begini tuh nggak bagus, dimana kalian saling bergantung itu nggak bagus. Tetap yang namanya relationship yang sehat itu individuality-nya dihargai, dihormati. Jadi kita masing-masing itu punya uh, punya keunikan, punya space, punya cara bertumbuh sendiri, dan itu saling saling di support, bukannya saling bergantung. Ya, jadi semakin kamu bisa belajar untuk mandiri, kamu akan semakin sehat, kamu akan semakin free rasanya, pikiran kamu juga akan semakin terbuka, berkembang, kamu akan juga banyak melihat hal dengan cara pandang baru. Hidup tuh nggak akan stagnan gini-gini aja, kamu akan lebih happy. Kalau sekarang kamu pikir kamu happy dengan kayak gini, itu sesungguhnya cuma ilusi aja. Kelihatannya aja happy, padahal jauh di lubuk hati kamu, kamu itu sebenarnya merindukan hal yang fresh gitu, yang baru, yang gimana sih, yang menyenangkan, yang ringan, karena ini berat, saling bergantung itu tuh energinya berat banget gitu. Yang nomor 2, yang nomor 3, oh, ada mistakes, ada kartu tentang kesalahan. Allow me to know it's okay to make mistake. Jadi nggak apa-apa untuk melakukan kesalahan ya. Dan dia datang dengan kartu nomor 6. Ini maskulinitas. Jadi uh, kamu yang pilih kartu nomor 6, aku ngerasa mungkin kamu orang yang pekerja keras, mungkin kamu juga tulang punggung keluarga, apapun gender kamu, mau kamu perempuan, mau kamu laki-laki, mungkin kamu adalah sosok yang memang menjadi tulang punggung keluarga. Nah, di sini kartu ini mau ngingetin tidak perlu menjadi perfeksionis. Mungkin selama ini karena kita terbiasa menafkahi orang, terbiasa mengurus orang lain, jadi kita tuh ngerasa uh, kita harus perfect gitu. Kita harus tanggal sekian udah harus bayar kontrakan misalnya. Tanggal segini udah harus begini. Oh, istri gue harus makan, anak gue harus bayaran sekolahnya nggak boleh telat. Apa gitu, pokoknya udah punya timeline, udah punya budgeting, udah punya planning sendiri. Cuman kalau perfeksionis kayak gitu, seringkali akan bikin kita capek dan draining gitu dari dalam, karena sesungguhnya apalagi zaman sekarang ya, di masa saat ini kan kita hidup di masa yang sangat nggak pasti. Jadi dikasih tahu di sini, it's okay to make mistake tuh artinya nggak apa-apa kalau telat-telat gitu. Nggak apa-apa kalau tahu-tahu kamu ngerasa, wah kayaknya kontrakan bulan ini gue nggak bisa bayar gitu, atau gue harus ngutang sama orang, atau kamu tahu-tahu harus menggadaikan sesuatu supaya bisa makan gitu. Itu nggak apa-apa, itu biasa terjadi dalam hidup, dan bukan berarti kamu orang yang gagal, bukan berarti kamu gagal sebagai manusia ya. Jadi siapapun yang pilih kartu nomor ini, ketahuilah kalau sedang dalam masa sulit seperti itu, it's okay, nggak apa-apa, nggak nggak akan begitu selamanya, roda itu akan muter. Bahkan kalau kamu bisa minta tolonglah sama orang lain, karena sebagian untuk menjadi dewasa secara spiritual adalah mau mengakui dan mau cukup merendahkan diri gitu kan, untuk meminta tolong kepada orang lain ya. Jadi kalau kita bisa humble terhadap hidup ini,
itu sudah suatu level yang tinggi di mata Tuhan. Jadi kebalik ya, di dunia manusia, sesuatu yang keren itu itulah yang baik. Tapi di dunia spiritual gitu, misalnya kita ingin mendekat kepada yang maha kuasa, semakin kita merunduk, semakin kita humble, semakin kita tahu bahwa kita di sini hanyalah sementara, bahwa kita nggak punya apa-apa sesungguhnya, itu semakin berharga nih di mata Tuhan gitu. Walaupun ya semua berharga, tapi tahu ya maksud aku, semakin kita bisa merendah dan benar-benar sungguh-sungguh tahu bahwa kita sama tanah tuh nggak ada bedanya gitu ya. Disitulah ada pemahaman bahwa nggak ada gunanya kita hidup sombong, nggak ada gunanya kita showing off ke orang lain, dan tidak ada gunanya kita perfeksionis. Yang penting kita sudah melakukan yang terbaik, dan kalaupun masih dalam tanda kutip gagal, gagal untuk memenuhi ekspektasi kita loh, bukan yang memenuhi ekspektasi Tuhan. Tuhan tuh tidak berekspektasi apa-apa. Dia simply be gitu kan. Buat dia kamu mau kayak apapun, kamu tetap perfect. Tapi buat soul kita ya beda lagi. Jadi jangan samain ekspektasi-ekspektasi itu. Dan sekarang kalau misal pun kecewa, tanya dulu sama diri kamu sendiri. Kamu kecewa karena apa? Kamu kecewa karena tidak bisa memenuhi ekspektasi siapa? Ekspektasi orang. Nah, balik lagi sama yang aku bilang tadi. Mau sampai kapan hidup memenuhi ekspektasi orang lain? That's not life, and that's not your life. Ya, jadi failure itu kegagalan, keterlambatan untuk membayar sesuatu, atau punya utang, membuat kesalahan. It's okay. Itu manusiawi, itu proses belajar. Kalau bikin salah tinggal minta maaf dan jangan diulangin lagi. Dan belajar dari situ gitu untuk besokannya lebih wise lagi. Dia cuman gitu aja kok, nggak usah keras-keras banget gitu jadi orang, ngapain? Nggak keras deh hidupnya. Yang terakhir ada, lucu banget ini gambar domba-domba. Nomor 7, aku nggak tahu nih, belum pernah dapet kartu ini, jadi kayaknya aku mesti lihat bukunya. Yang kedua ada divine timing. Ya, kalau divine timing sih aku tahu artinya apa. Wait, aku harus baca. Ya, dia melorot. Nomor 7 itu tentang, oh, oke, pas banget sama divine timing. Jadi di sini dia bilang apapun yang kamu inginkan itu akan terjadi nih. Jadi ada impian yang udah lama banget ya kamu kamu pengenin gitu, dan ini bukan impian kayak impian yang kamu ucapin ke orang, tapi ini sesuatu yang jauh 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 di lubuk hati kamu yang kamu sendiri mungkin deny gitu kan, kamu denial gitu kan, kayak misalnya misal gini ya, kamu merindukan sosok seorang pasangan gitu, kamu ingin punya pasangan, tapi selama ini kamu merasa kuat, kamu merasa bahwa bisa kok gue sendiri gitu kan, dan nggak apa-apa kok gue hidup sendiri juga bisa, gue mapan, gue happy, gue punya banyak ponakan, keluarga yang gue sayang, teman-teman banyak, jadi nggak akan kesepian. Cuman mungkin jauh di lubuk hati kamu tuh sebenarnya kamu pengen gitu. Nah, ini nanti akan datang nih katanya keinginan-keinginan yang terpendamnya tuh jauh gitu. Ini bukan hal-hal yang bisa kita umbar ke orang lain. Ini adalah hal yang cuman kita aja, dan mungkin logika kita bahkan nggak tahu. Ini cuman soul hati kita dan Tuhan yang tahu sebenarnya apa yang kamu pengenin. Dan ini akan terjadi. Dan divine timing ya, tentu tentu waktunya aku nggak bisa kasih tahu kapan karena semua waktu itu sempurna. Ya, jadi kayak gini, kemarin ngobrol ya sama teman ya. Kita berdua sama-sama nikah di umur udah lewat 35 gitu. Nah, temanku ini dia nikah di umur mungkin 42 apa 43 gitu ya. Nah, kita ngobrol gitu kan. Terus tahu-tahu dia bilang gini, eh kita tuh itu ya, nikahnya itu kan nggak kayak orang ya, kita tuh nikahnya telat.
Terus aku bilang, telat menurut siapa? Aku sih nggak merasa telat, aku bilang gitu. Lu kali yang ngerasa telat, gue sih enggak gitu kan. Aku sambil ketawa-ketawa ngomong kayak gitu. Karena emang aku nggak ngerasa telat gitu kan. Aku bilang sama dia, telat menurut siapa lagi kan? Orang emang jodohnya adanya di umur segitu, kita siap ya di umur segitu. Menurut Tuhan tidak telat karena itu sudah divine timing gitu kan. Coba kalau misalnya aku ketemu suamiku 5 tahun lebih awal atau 10 tahun, nggak mungkin sih ya 10 tahun ya. Umur lo berapa, Beb? Kalau aku ketemu suamiku 2 tahun lebih awal aja, mungkin kita nggak akan pacaran. Karena karakter aku masih keras banget. Aku masih dominan banget gitu kan. Masih, wah, nggak akan deh dia jatuh cinta juga sama gue kan. Jadi aku bilang sama dia, kalau kita berdua nikah lebih awal, mungkin sekarang kita udah cerai. Jadi orang-orang, teman-teman yang sama ini sekarang juga belum gitu ya dapat pasangan, jangan diburu-buru. Hal kayak gini nggak bisa diburu-buru. Cuman Tuhan yang tahu kapan kita matang, kapan kita bisa disandingkan sama orang lain. Begitu juga sama orang yang belum punya anak. Hanya Tuhan yang tahu apakah kita bisa punya momongan gitu ya. Bukan bisa artinya kamu steril, apakah kamu subur, apakah kamu bermasalah kandungannya, bukan gitu. Tapi mikirnya tuh ke depan jauh. Bisa nggak kamu dikasih tanggung jawab mengasuh anak? Apakah kamu akan abusive sama anak itu? Kalau kamu sekarang aja masih marah-marah terus sama pasangan kamu, masih kalau marah tuh meledak-ledak, kamu bisa bayangin nggak kalau ada anak? Kasian kan kayak gitu. Jadi buat kita yang belum dapetin sesuatu, kita mikirnya panjang. Mungkin emang kita belum punya kematangan mental untuk punya hal itu. Jadi kayak gini, lihat anak kecil ya, banyak anak kecil punya motor, naik motor, tapi kan mentalnya tidak matang. Artinya apa? Dia bisa dengan semena-mena nyalip orang di jalan, nggak merasa bersalah. Dia bisa apa? Nggak peduli, nggak usah pakai helm, ngapain gitu. Jadi emang kematangannya nggak ada. Sama, semua hal terjadi di dunia ini masuk ke dalam hidup kamu itu sesuai dengan kematangan kamu menerimanya. Dan kalaupun belum matang, belum belum bisa mendapatkan hal itu, jangan khawatir. Itu udah terbaik gitu. Itu bagus malah. Ngeri banget kan lo kalau misalnya lo uh, masih punya mentalitas anak kuliahan, tahu-tahu punya anak. Ngeri banget ya. Masih punya mentalitas ABG, tahu-tahu punya anak. Itu ngeri banget sih. Sama aja kayak mental. Kalau dulu tuh aku dibilangnya gini ya. Orang-orang yang suka bermain fenomena supranatural, mereka tidak memikirkan mentalitas bahwa ada tanggung jawab di balik sebuah kemampuan supranatural. Jadi misalnya kalau orang yang cakranya sudah terbuka semua, lalu dia menjadi sakti ya energinya besar, tapi kalau mentalnya masih mental uh, orang awam itu akan bahaya banget. Dulu aku bilangnya gini, kamu punya uh, anggap aja gini, kamu dikasih mobil atau pesawat jet, tapi mental kamu adalah mental supir bajai atau mental tukang beca. Artinya apa? Pesawat jet itu kan sia-sia, nggak tahu cara pakainya, kalaupun pakai pasti cepet rusak, sama kayak gitu. Dikasih sesuatu, dikasih gift, itu semua ada tanggung jawab yang besar di balik itu. So, kalau selama ini hal tersebut masih belum dapat, berarti mentalnya masih belum cukup untuk bisa mengimbangi gift yang mau masuk. Gitu ya. Jadi untuk kamu yang dapat nomor kartu terakhir, kamu udah mateng nih dilihat sama Tuhan. Entah apa yang mau akan datang, bisa jadi ini suatu pekerjaan, bisa jadi ini cita-cita kamu akhirnya terkabul. Pokoknya ini adalah doa-doa terdalam kamu. Gitu. Oke, thank you for watching. Semoga pembacaannya bermanfaat dan uh, take it easy ya bulan Oktober ini pelan-pelan. Banyak-banyak memurnikan diri, banyak-banyak puasa deh kalau bisa. Kalau yang nggak biasa puasa, cobain setengah hari dulu. Kurangin makanan-makanannya ya. Thank you. Bye-bye.